Ya, contoh saya berikan contoh aja dulu yang gampang. Saya berikan contoh yang gampang ya terkait dengan minus yang ada. Misalnya posisinya by lotnya 2 misalkan. Ada kalanya lotnya teman-teman pakai yang besar. Lot 2 ya. Lot 2 ini kita kita eh, anggap saja di lot yang ini itu masih kecil karena modalnya besar. Karena modalnya besar. Maka lihat dari floatingnya. Misalkan di sini ada minus 5.000 US dollar. Modalnya katakanlah 60.000 US dollar. Ya, sehingga lotnya atau lot yang digunakan adalah modal dibagi 20.000. Ya, modal standar dibagi 20.000. Nanti jadi ketemu lotnya berapa ini? 60 kita bagi 20. Ya, lotnya maksimum adalah 3, sehingga lot 2 masih masuk akal. Ini lot maksimum adalah 3, kita menggunakan lot 2 misalnya. Minus yang ada adalah minus 5.000. Maka untuk menghitung berapa pip di sana, ya kita tinggal bagi saja 5.000 dibagi 2. Ya, maka minus kita adalah 2.500. Nah, ini sudah di luar yang kita ajarkan. Artinya sudah keluar dari zona yang kurang aman yang begini. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini kalau kita baru melakukan recovery dengan sell misalkan, ini tidak menyelesaikan masalah karena terlalu jauh jaraknya. Misalnya ini naik turun juga tidak bisa profit nanti. Kalau kita recovery dengan lot 2 kalinya, ini juga terlalu jauh, kita belum tersentuh nanti profit atau belum bisa menyelesaikan, nanti kembali naik lagi tambah kacau. Karena jaraknya terlalu jauh. Jarak 5.000 itu terlalu, 2.500 itu terlalu jauh. Meskipun lotnya 2 kali. Jadi lot 2 kalinya tidak menjamin jika jarak antara titik entry pertama dengan entry yang kedua ini terlalu jauh. Coba nanti diingat-ingat yang punya transaksi yang jaraknya sudah lebih dari 1.000, maka akan kembali sulit untuk nanti pada titik yang dia entry. Satu hari itu ada kemampuan pergerakan di euro atau di GU atau di emas, itu ada batasan, ada ring namanya. Jadi ringnya itu harus paham. Ring rata-rata untuk XAUUSD itu berkisar antara 1.600 hingga 3.000. Ini rata-rata. Sehingga kalau tadi minus jaraknya 2.500, ini pun satu hari belum tentu bisa kembali. Justru makin parah nanti kerugiannya. Satu hari belum tentu kembali. Yang wajar satu hari itu 500, kalau kita target harian kita cukup 500 pip sudah mudah kita dapatkan. Satu hari cukup 500 pip di kondisi ring yang begini. 500 pip ini kalau target profit kita berapa, lotnya kita gunakan. Kalau kita menggunakan lot 2, dapat sehari 500 pip ini sudah 1.000 dolar. Dan 500 ini tidak harus dapat satu kali transaksi. Ini kita bisa pecah jadi 5 kali. 100, 100, 100, 100, 100. Tentu lebih mudah. Ya, diingat kalau kita terlalu jauh dari titik pertama dan entry selanjutnya, maka akan sulit untuk keluar dari situ. Sedangkan kita yang sudah biasa dengan recovery, jarak sekian itu tetap rugi banyak. Ya, bahkan saya menganjurkan ke teman-teman kalau recovery itu berkisar 250 hingga 300. Ini harus recovery. Recovery itu apa? Bisa di cut loss, bisa di switch. Switch itu apa? Switch itu diganti, buy-nya diganti dengan sell. Ya, lotnya naikkan sedikit. Atau ditambah, di averaging ditambah. Ditambah itu ketika punya sell, kemudian bisa saja nanti ketika marketnya naik ya kita ambil posisi sell kembali. Loh, kenapa malah melawan? Ya, karena harapan kita tentu koreksi, ada koreksi.
dan itu nanti menyesuaikan kondisi pasar. Tidak selalu begitu. Sehingga kalau teori abstrak akan sulit kita menerapkan kalau kita tidak banyak prakteknya. Ya, contoh-contohnya di video yang sudah kita kirim kemarin. Coba dilihat, diperhatikan. Ya, bukan kita ambisi kita hanya ingin profit, profit dan profit. Kalau kita sekali lagi kalau kita hanya fokus di profit, maka nanti namanya resiko jarang kita nanti perhatikan. Karena di dalam kepala kita hanya pengen profit tadi. Padahal resiko itu nomor satu yang harus kita perhatikan. Karena profit itu mengikuti, kalau sudah kita memperhatikan resiko, sudah mempertimbangkan kondisi pasar, nanti berbaliknya begini, maka profitnya mengikuti. Resiko bisa kita tekan. Ya, ini di XAU. Nanti di euro beda lagi. EU, euro USD, ini ringnya beda lagi. 600 hingga 1200. Ini ringnya ini satu hari. Ring itu kemampuan bergerak naik turun dalam satu periode. Dari ujung atas ke ujung bawah, bukaan low dan high-nya itu jaraknya begitu. Antara high dan low dalam satu periode, satu hari berarti 24 jam. Kalau di GU tentu lebih besar. GU ini 800 hingga 1600. Rata-rata begini. Kalau kita lihat, coba perhatikan, rata-rata kalau kita lihat sementara ini di euro dulu. Perhatikan di euro, kalau kita lihat di euro ya, kita lihat di time frame daily biar kelihatan satu hari satu candle, nanti kita hitung. Perhatikan candle yang kemarin high dan low-nya, tertinggi dan terendahnya kita selisihkan, kita ukur sekitar 400, bahkan tidak sampai 600. Ya, yang panjang ini, yang paling panjang ini bergerak paling tidak sampai 1000. Dan ini selalu begini, dia tidak bergerak terlalu jauh dari ringnya. Yang paling tinggi lagi di sini kita ukur ini ada sekitar 700-an. Bayangkan ini dalam ring dalam satu bulan semuanya ini tidak ada yang lebih dari 1000, tidak ada yang lebih dari 1000. Maka kalau kita masuk di euro dengan target sehari 1000, ya nanti mimpi nanti kita bisa dapatkan hasil yang rutin. Ya, kalau satu kali dua kali bisa saja, hanya saja sangat kecil kemungkinan kalau kita melihat kondisi pergerakan pasar yang ada. Nah, sekarang kita masuk di GU, GBP USD. GBP USD di time frame daily kita lihat yang kemarin. Nah, nanti bergeraknya di antara 800 sekian. Nah, ini 700 sekian, 770-an, lebih besar GU daripada euro. Nah, ini sudah 700-an. Ini yang paling panjang ini pun tidak sampai 2000 ini. Nah, cuma 1400 sekian. Dan ini semua kalau kita ukur tentu tidak mungkin 3000-an. Karena batas pergerakan, kemampuan pergerakannya segitu. Kayak kita jualan baju, jualan bakso misalkan, satu hari kemampuan kita 10 kilo, maka rata-rata 10 kilo. Kalau kita tiba-tiba membuat 20 kilo dalam kondisi normal, tidak laku sisanya, karena kemampuannya sekitar itu, kemampuan daya belinya sekitar itu, pelanggannya sekitar itu, perputaran arusnya yaitu. Nah, sekarang masuk di XAU, sekarang di emas. Emas itu rata-rata di antara 1600 hingga 3000 rata-rata dalam kondisi normal. Nah, ada kalanya nanti kondisi-kondisi tertentu, ada news, ada kondisi yang di luar biasanya, itu nanti bisa lebih dari 3000. Nah, sekarang kita coba lihat yang kemarin, candle yang kemarin, high dan low-nya kita selisihkan, itu sorry ya, di XAU ya. Oke, di XAU time frame-nya D1. Ya, time frame D1 berarti satu hari. Yang kemarin kita ukur high dan low-nya ini sekitar 1600. Ya, tadi kita sudah buatkan catatan sekitar 1600 hingga 3000. Nah, kita lihat yang merah ini, yang agak panjang ini berapa ini? 3800. Maka emas itu ketika ada news, ya bedanya. XAU ini dalam kondisi normal adalah 1600 hingga 3000. Ketika ada news yang berdampak sedang maupun besar,
ini bisa 3.000 hingga 6.000 pip. Bisa 3.000 hingga 6.000. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim bisa mencapai hingga 13.000 dalam satu hari. Sehingga kalau ketahanan kita cuma 10.000, satu hari bisa amblas. Sudah pasti habis. Ya, maka perhatikan selalu ketahanan. Perhatikan selalu ketahanan. Nah, kita coba masuk di XAU lagi, perhatikan pasarnya ketika kalau dalam kondisi standar begini ya paling sekitar berapa ini? Sekitar 2.400. Kemudian yang ini sekitar 2.500 ya. Kemudian paling panjang di dalam sepanjang satu bulan kemarin atau satu bulan ini ya, ini bulan September. Ini kalau kita ukur 5.100, ini paling panjang di angka 5.000 sekian. Nah, ini artinya apa? Artinya ringnya jauh lebih besar di emas itu. Maka ketika satu transaksi sudah floating minusnya 5.000, maka akan sulit kembali dalam satu hari. Dia akan berhari-hari dan bisa berpotensi menghabiskan modal kita ya, berpotensi menghabiskan modal kita. Nah, sekarang kita kembali ke time frame yang kecil ya. Time frame yang kecil tadi di pagi tadi kita sudah berikan contohnya. Ini ketika naik tadi kita sudah sampaikan di buy 17.52 ada naik sekian. Nah, di ujungnya kita tidak ambil sell lagi. Kita tidak ambil buy di 17.54 dan ini belum tersentuh, masih di bawahnya. Kemudian ternyata kembali. Kenapa kita sampai di situ tadi? Ya ada level psikologi, kalau dia tidak breakout maka tidak naik lagi. Ya, breakoutnya tadi di sekitar 17.53. Kemudian kalau sudah mau turun nanti berpotensi akan lebih kuat sellnya ketika sudah melewati 17.49, minimal lebih dari 17.49 nanti akan potensi akan lanjut turun. Dari mana kita bisa melihat? Dari warna hijau ini panjang atau setidaknya dari level psikologi di sebelumnya ini ada penolakan di sini. Ada penolakan minimal harus melewati penolakannya baru kita yakinkan itu akan lebih kuat turun. Ya, kira-kira itu mungkin yang bisa kita jelaskan terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara kita recovery. Kemudian jangan lupa yang pertama tadi adalah perhatikan arah yang dominan. Arah dominan ini sebenarnya mengacu pada tren. Bagaimana membaca tren? Tren itu bisa kita lihat ketika minimal 2 puncak dan 2 lembah. 2 puncak, 2 lembah ini bisa masuk di tren. 2 puncak, 2 lembah menuju ke bawah berarti tren down. 2 puncak, 2 lembah yang menuju ke atas ini berpotensi naik karena ini uptrend. Berpotensi naik. Atau kita bisa lihat secara visual kasat mata arah kecenderungannya kemana. Perhatikan high dan low, tertinggi terendah. Kalau dia semakin ke atas, ya berarti buyer makin kuat di sana. Kalau makin cenderung ke atas, buyer makin kuat. Ya, ciri khas buyer kuat itu tentu ada 2 puncak, minimal 2 puncak, 2 lembah. Ya, selagi belum ada itu atau belum ada kecenderungan maka masih sideways. Kalau dia datar naik turun begini, naik turun sama, maka ini datar, berarti konsolidasi. Ketika dia breakout, setidaknya ada peluang untuk turun kembali, turun lagi. Ya, lumayan sampai panjang. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau untuk kondisi yang pasar sekarang itu sebenarnya tren aja tren turun. Kalau saya lihat kan itu agak ada naik sedikit turun. Boleh dilihat. Ya. Sebenarnya masih konsolidasi, Pak. Ini masih konsolidasi, cuma ini mau turun.
Bagaimana mau turun? Sebenarnya sudah kita sampaikan di pagi tadi. Ini kalau kita lihat di time frame daily D1, ini kelihatan time frame D1 ini kelihatan arahnya begini. Arahnya ke bawah. Berarti tepatnya tren untuk Tren lihat turun. tren itu di Di trendnya daily ini ya. daily ini lebih valid di daily. Hmm. Tapi untuk tepatnya kita mengambil peluang itu di H1, Pak. Di H1 akan muncul. Perhatikan tadi ketika mau turun ini sudah diawali dengan ada penolakan, sudah diawali dengan volume yang berubah, berada di level psikologinya. Di level psikologi itu gimana? Yang ada penolakannya. Ini ada penolakannya di situ. Tidak di breakout. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ini menghabiskan warna hijaunya, ditutup menghabiskan warna hijau, artinya di bawah warna hijau berarti masih akan turun kembali, masih akan kuat turun lagi. Jadi cara melihat kondisi terdekat begitu, lihat perbandingan candlenya bagaimana, volumenya bagaimana, penolakannya bagaimana, tekanannya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, cukup ini. Oke, yang lain mungkin ada kesulitan biar nanti saya jelaskan kembali terkait dengan recovery, terkait dengan keluar dari hedging. Kalau hedgingnya terlalu jauh, tentu jalan paling utama cut loss. Di cut loss tidak bisa terlalu jauh, nanti sangat berbahaya dan spekulasi tingkat tinggi nanti. Tapi Ya. yang tadi misalnya floatingnya sudah sampai 2000 itu Ya, ya satu-satunya jalan di cut loss saja ya. ya, itu paling membuat kita nanti tidak was-was di cut loss karena udah 2000 sangat berat untuk kembali. Nah, untuk mengujinya coba silakan nanti pakai akun demo buat locking atau recovery itu di atas 1000. Nanti akan sulit untuk kembali pada titik yang kita mau recovery itu. Sebaliknya kalau masih terlalu dekat, masih dekat ya 250 hingga 300 itu akan mudah sekali dan kita tidak akan rugi terlalu banyak di sana. Maka di awal harus segera tanggap kondisi pasarnya, melihat kondisi terakhir marketnya, kemudian kita bandingkan dengan candle sebelumnya, kita lihat dari tren yang besar, kita lihat adakah di situ penolakannya. Kalau ada penolakan di atas berarti berpotensi kembali ke bawah. Kalau di bawah ada penolakan lagi, tidak di breakout, berarti kembali ke atas lagi. Berdampak akan naik turun. Ya, kalau melihat naik turunnya bagaimana? Dari yang kemarin dilihat aja. Ini masih kuat naik, kemudian dikembalikan lagi turun. Dikembalikan lagi, naik lagi, kembali turun lagi. Maka ini kekuatannya seimbang. Kekuatan seimbang begini, fase konsolidasi, fase di mana pasar itu masih sepakat dengan harga-harga itu. Ya, tidak ada yang dominan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mencoba, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk belajar dulu, melakukan hedging, belajar dulu melakukan recovery di akun demo dulu, atau akun sen kecil bolehlah. Karena kalau kita langsung praktek dengan real account yang menggunakan standar, apalagi lotnya besar, modalnya besar, yang terjadi adalah tentu kerugian kita. Ya, kerugian kita yang makin panjang. Oke, gitu kira-kira.